Nama grup band Raja makin berkumandang di belantika musik tanah air. Tahun lalu Raja mampu menggait minat halayak dengan lagu-lagu hits dalam album ketiga mereka. Hebatnya lagu-lagu itu sangat cepat dihafal oleh semua kalangan. Tak heran anak-anak hingga orang dewasa suka dengan lirik-lirik musik Raja. Di awal tahun 2006 ini Raja ingin mendulang hoki seperti tahun lalu. Bertepatan dengan promo album baru tersebut, Raja menggelar konser keliling 40 kota bersama Ratu. Puji syukur. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali kita kembali bertemu di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya Nadia Mulia akan menghantarkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, siapapun pas ingin 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang, termasuk Anda dong. Jadi jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan nanti ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Lagi-lagi band Raja dan Ratu konser sepanggung. Tak seperti biasanya konser mereka kali ini bisa dibilang minim penonton. Apakah ini pertanda popularitas mereka mulai menurun? Nia Ramadhani mendatangi kantor tabloid yang memasang gambar perempuan mirip dirinya dalam pose seronok. Apakah Nia akan melabrak penanggung jawab tabloid tersebut? Elo meluncurkan album terbarunya tepat di ulang tahun yang ke-23. Iwa K yang beraliran musik rap kini menggandeng salah satu alumnus kontes dangdut PPI. Rumah tangga Jens Shalimar dikabarkan retak. Pemirsa, untuk kesekian kalinya band Raja dan Ratu tampil satu panggung. Namun sayang sekali kedua band yang tengah naik daun ini sepertinya konsernya sepi dari penonton. Wah, ada apa ya kali ini dengan Raja dan Ratu? Nah pemirsa, kalau untuk Raja, khusus untuk Raja, mereka baru saja melempar album keempat mereka. Nah kalau tahun lalu Raja boleh saja meraja, namun apakah mereka sanggup untuk mengulang kesuksesan mereka pada tahun ini? Kita lihat jawabannya pemirsa, tentu hanya di Gospot. Nama grup band Raja makin berkumandang di belantika musik tanah air. Tahun lalu Raja mampu menggait minat halayak dengan lagu-lagu hits dalam album ketiga mereka. Hebatnya lagu-lagu itu sangat cepat dihafal oleh semua kalangan. Tak heran anak-anak hingga orang dewasa suka dengan lirik-lirik musik Raja. Di awal tahun 2006 ini Raja ingin mendulang hoki seperti tahun lalu. Bertepatan dengan promo album baru tersebut, Raja menggelar konser keliling 40 kota bersama Ratu. Puji syukur, alhamdulillah akhirnya IMM Musik Indonesia mau merilis lagi album kita yang keempat. Mau mendengarkan, artinya mereka open banget untuk menerima saran dari kita, pengennya diedar saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini satu momen yang tepat untuk Raja. Malam harinya, Raja dan Ratu mengawali rangkaian konser keliling mereka di Jakarta Convention Center. Antrian panjang penonton tampak tak terjadi. Selain itu, hanya segelintir artis yang menonton. Mungkinkah nantinya konser berlangsung sepi penonton? Lebih baik tangguhkan dulu mimpi buruk itu. Sebelum konser dimulai, ada baiknya kita tanyai komentar beberapa selebritas yang mengajak serta keluarganya ini. Saya selalu mendukung atau memberikan apresiasi semua musisi-musisi di tanah air ini selaku senior. Maka saya selalu sering nonton. Saya pikir ini menarik. Ada Ratu dan Raja. Pengen nonton dua-duanya. Lebih suka mana Raja atau Ratu? Ratu dengan TTM, Raja dengan Cinderella. Senang dua-duanya. Ini saya kalau di mobil mereka dengarnya Raja, Ratu, dan lagu-lagu Indonesia yang lain. Lagu apa yang paling suka dari Raja sama Ratu? Bulan, Tulus sama Jujur. Bulan, Tulus, Jujur. Sianin? Apa yang mana? Raja apa Ratu? Ya kan Raja apa ya? Raja Bulan. Kalau Ratu? Tulus. Ratu yang TTM yang lain. Kalau antara dua-duanya saya sedikit lebih cenderung Ratu ya. Terutama dengan TTM-nya.
Hentakan musik Raja dan Ratu mengundang antusiasme beberapa penonton termasuk Krisdayanti, Tamara Geraldine, Melly Guslau, dan Ayu Azhari. Raja tampil garang dengan gayanya, sedangkan Ratu bersama Dani Ahmad tampil menggemaskan ala Ratu. Namun ironisnya banyak bangku penonton di podium kosong dan kelas festival pun tampak kurang greget. Kurang, karena penonton di festival kurang penuh sih, jadi kita di atas nggak ke bawah. Saya nggak tahu, mungkin tiketnya kemurahan jadi orang Jakarta gengsi nontonnya. Ya, gitu memang dari masyarakat menengah ini lemah. Di tengah ini lemah, nampak sekali kan? Ini kan tanggung-tanggung, antara 100.000 dan berapa TV festivalnya. Konser Raja dan Ratu yang diperkirakan akan dibanjiri penonton ternyata jauh dari harapan. Meski demikian, Raja dan Ratu masih optimistis akan mendulang sukses di daerah lain. Ya kalau kita boleh jujur juga sih dibanding yang biasa kita di daerah, ya Bukan di daerah sih, di Jakarta. di Jakarta sendiri ya. Event kita sebelumnya. Mungkin ini juga kita nggak tahu ada something di mananya, kita nggak ngerti. Tapi sih kalau buat kita di mata kita level untuk JCC seband kayak kita sih kita udah ngerasa cukup puas kok itu. Dan sebenarnya kita tidak mengira ya, tidak menyangka bahwa show-nya Raja itu ditonton oleh banyak komunitas para keluarga-keluarga gitu. Jadi mereka datang bergerombolan satu keluarga. Mungkin ini tempatnya pas kali ya. Mereka merasa lebih aman. Lawan paling tangguh dari kesuksesan, apalagi kalau bukan rasa, cepat puas diri. Pemirsa, Nia Ramadhani akhirnya mendatangi kantor tabloid yang memuat foto seorang gadis berpose seronok yang memang sangat mirip dengan dirinya. Nah, apakah Nia akan melabrak tabloid tersebut? Dan pemirsa, kita punya berita terbaru dari Ello yang baru saja melempar album terbarunya bertepatan dengan pesta ulang tahunnya yang ke-23 tahun. Nah, di album terbarunya ini, Ello langsung bereksperimen. Apakah Ello nggak takut para penggemarnya langsung lari? Sabar dulu pemirsa, kita saksikan berita pertama dari Nia Ramadhani. Ini dia. Nia Ramadhani akhirnya mendatangi kantor tabloid yang memasang foto gadis berpose seronok yang wajahnya mirip dengannya. Wartawan yang sudah menunggu kedatangannya pasti bertanya-tanya, apakah Nia akan melabrak pemimpin redaksi atau wartawan yang memberitakannya. Nia tampak datang dengan tergesa-gesa sampai-sampai seragam sekolahnya masih melekat di tubuh. Nia akhirnya bertemu dengan pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana tabloid hiburan tersebut. Sekarang aku kesini mau konfirmasi aja. Itu dapat dari mana dan apa benar itu foto aku? Setelah kita cek, cross check, kita tanya juga dengan beberapa teman kita yang di atas yang ahli dalam hal montase, akhirnya ada kepastian bahwa foto itu adalah foto montase. Ada foto-foto montase dan itu sedikit menenangkan Nia. Kita juga bersedia, artinya besok kita akan memuat berita di halaman yang sama, halaman 1, yang isinya adalah penyangkalan, penolakan bahwa itu adalah bukan foto Nia. Dan kita mengakui kesalahan bahwa tidak memberikan konfirmasi kepada Nia. Padahal semestinya memang harus diberikan sesuai dengan kode etik pers ya, cover the both side. Aku di sini nggak mau secara hukum atau kayak gimana tuh enggak, kita selesaiin secara kekeluargaan aja. Cuman di sini mungkin aku rada kecewa sama orang yang mengerjakan itu. Kok tega sih sama aku, kayaknya ya dizolimi, kayaknya nggak ada salah apa-apa, kok tega kayak gitu. Nia ternyata memilih menggunakan hak jawabnya ketimbang harus mempidanakan penanggung jawab tabloid tersebut. Nia rupanya paham bahwa setiap perselisihan dengan pers, jalan keluar pertama yang harus ditempuh adalah menggunakan hak jawabnya. Bukan serta-merta lapor polisi apalagi main hakim sendiri. Padahal efek berita tersebut terhadap karir Nia yang sedang menanjak bisa sangat fatal. Apalagi masyarakat kini sedang gencar mendengungkan anti porno aksi dan anti pornografi. Meski begitu, Nia ternyata tak menutup kemungkinan kalau wajah dalam foto tersebut adalah wajahnya. Mungkin sih ya, mungkin abis bangun tidur soalnya kayak gimana gitu. Itu mungkin, cuman aku nggak bilang itu iya atau itu enggak gitu. Mungkin aja. Dari nonstopnya juga
udah dikasih tahu, udah dijelasin kalau ada guratan di leher kasar gitu. Jadi kayaknya disatuin. Mungkin itu pala aku, cuman badannya badan orang lain. Semoga aja dengan ada yang kayak gini lebih kuat buat aku buat